Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan suci, di mana pada bulan ini Allah mengobral segala bentuk kebaikan, pahala-pahala dilipat gandakan. Kita beribadah dimudahkan dengan dibelenggunya musuh yang nyata bagi kita semua. Dan kita alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini berkumpul dalam sebuah majelis, dan semoga langkah kaki kita, berpindahnya fisik kita, berpindahnya hati kita menuju rumah Allah ini mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala perjuangannya kita dapat menikmati indahnya Islam dan nikmatnya iman. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, melanjutkan apa yang telah kami sampaikan pada Ahad subuh kemarin, bahwasanya kita sebagai seorang muslim, kita haruslah memiliki optimisme dalam menjalani hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, haruslah menjadi kepatutan bagi seorang muslim yang percaya kepada Allah dan hari akhir, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua akan baik-baik saja. Baik itu ketika kita berada di atas, ketika kita berada pada puncak posisi kehidupan, khususnya di dunia, kita mendapatkan jabatan, rezeki yang melimpah, kehormatan, anak yang soleh dan solehah, dan lain sebagainya. Kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di bawah, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk ujian. Kurangnya harta, kurangnya makanan, kurangnya kebahagiaan dan lain sebagainya. Kita bersabar dengan itu semua, insya Allah, maka keimanan kita bisa dikatakan sedang naik kelas. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya setiap kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada kalanya seorang manusia ketika diberikan kesulitan tentang harta, dia tegar. Ada yang manusia diberikan kesulitan dengan kelaparan, dia mudah tergoda dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kami sampaikan memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya semua orang yang mudah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah
bosnya, kerjamu tuh nggak bener dan lain sebagainya. Depresi sampai rumah istrinya marah-marah, sampai rumah anaknya minta ini dan minta itu. Begitu berat tekanan kehidupan yang didapatkan, akhirnya dia memutuskan loncat dari jembatan, bunuh diri, karena tidak memiliki sesuatu hal yang kita miliki sebagai seorang muslim, yaitu kita memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua ujian yang diberikannya kepada kita dalam rangka menaikkan kelas kita, meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim dan sebagai manusia. Dalam Al-Quran ada tiga ungkapan yang menggambarkan bahwasanya kita harus memiliki optimisme dalam hidup ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Lafaz ini memiliki representatif, cocok dengan sikap optimisme yang dimiliki oleh manusia. Kata yang pertama yakni adalah sobaro, di mana sobaro ini bisa dimaknai sebagai kemampuan kita sebagai manusia untuk mengontrol hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris shabirin." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika kita sedang diuji, apapun bentuk ujiannya, kita bersabar dengan ujian itu, kita berkhusnuzan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Kita tidak bersedih. Dalam kata yang kedua adalah la tahzan. Janganlah kita bersedih. Bahwasanya segala hal yang terjadi yang membuat kita terpuruk, rasa sedih, kesusahan dan lain sebagainya, adalah sebagai bentuk agar hambanya, kita semua, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat gambar meme ketika kita terjatuh, kita sedang berdiri, kita terjatuh, lutut kita berada di tanah, maka dilanjutkan posisinya, kita letakkan kepala kita, kita letakkan tangan kita letakkan kedua kaki dan lutut kita pada tempat serendah-rendahnya ini tanah. Kita letakkan, kita bersujud, kita minta kepada Allah agar diberikan kesabaran dalam menjalani segala ujian. Kita tidak bersedih. Oke, sebagai manusia kita menangis sesekali, namun jangan sampai kesedihan itu membuat kita terpuruk selama-lamanya. Anak-anak muda yang jomblo fisabilillah, punya seorang yang rasanya cocok nih titiknya bojo. Istilah anak zaman sekarang PDKT, pendekatan. PDKT bahwa kalau di sinetron-sinetron yang dibawa itu martabak, dibawa martabak ke rumah, ngobrol sama bapaknya, habis itu ngobrol sama anak perempuannya. Kalau ngobrol sama bapaknya, kaping sepindah kula to mriki ajeng silaturahmi, kaping kalih kula to mriki ajeng cepak kalih putrine bapak. Apa dilanjutkan kula kaping kalih kula to mriki ajeng nyuwun putrine bapak dados belahan jiwane kula dan lain sebagainya.
Ternyata sang akhwat ini sudah memiliki calon yang berada jauh di sana, lagi mondok, lagi mengejar tahfidz 30 juz, dan akhirnya dijawab, mohon maaf mas, saya sudah berkomitmen dengan hati yang lain. Mungkin masnya bisa cari hati yang nganggur yang lain. Kecewa, sedih, nangis, apa aku kurang ganteng, apa aku kurang soleh dan lain sebagainya. Pertanyaan itu muncul. Namun yakinlah Allah itu memiliki takdir yang terbaik untuk hambanya, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan hamba itu. Ada seorang anak kecil minta sama Allah, rajin datang ke masjid Al-Hasbi. Setiap kali selesai sholat, namanya anak kecil, doanya masih terbatas. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dilanjutkan pakai doa bahasa Indonesia. Ya Allah, yang pengen motor ya Allah, mugi-mugi bapak kagungan harta nggih membahasakan. Ternyata anak itu masih berumur 8 tahun, berumur 9 tahun. Ya, kalau menurut ilmu psikologi, anak di umur segitu mungkin sudah ahli dalam menggunakan sepeda motor. Namun apakah memiliki kedewasaan saat bertemu dengan berbagai hal ketika di jalan raya? Anak mungkin bapaknya punya uang untuk membelikan, tapi apakah akan membelikan? Dengan kebijaksanaannya pasti tidak akan dibelikan. Ketika anak ini memiliki optimisme bahwasanya setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginannya, adalah takdir yang terbaik, insya Allah dia akan bersabar. Tapi sulit kayaknya anak kecil, nangis rien, rengek rien, guling-guling rien dan lain sebagainya. Tapi jika itu adalah anak yang sudah gede, minta sama orang tuanya, Pak, kalau pengen nikah lamar minta tolong dilamarkan. Bapaknya nanya, kamu punya modal apa? Diskusi berjalan panjang berhari-hari. Dah, kamu siapin dulu modalnya, baru bapak lamarkan. Gak mungkin kalau anak udah gede segitu nangis guling-guling, ini gak mungkin, karena dengan kedewasaannya dan lain sebagainya. Kita tidak bersedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. At-Taubah ayat 40. Dan yang ketiga, yakni adalah ihtisab, yakni berusaha, di mana setiap orang itu disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 32, setiap orang baik itu laki-laki maupun perempuan mendapatkan sesuatu itu adalah hasil dari apa yang mereka usahakan. Dalam beberapa kitab ada beberapa kriteria ketika takdir itu akan terjadi. Salah satunya, salah tiga dari kriteria bahwa takdir itu akan terjadi. Yang pertama adalah takdir akan terjadi jika memenuhi hukum sebab akibat. Yang kedua, takdir akan terjadi jika memang itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita nggak memikirkan sesuatu hal, tidak memikirkan suatu hal, tiba-tiba itu terjadi saja. Kita tidak membayangkan, ini cerita nyata nih Bapak Ibu sekalian. Saya punya rekan guru di Pakem Sleman sana. Dia itu dapat undian, mendapatkan hadiah motor dari Bank BPDDI, Yang mau saya ceritakan bukan teman saya ini, tapi bagaimana teman saya ini menceritakan orang yang mendapatkan hadiah lebih mewah dari yang dia dapat.
Dia cerita orang yang mendapatkan hadiah nomor 1, dia mendapatkan mobil, saya lupa mobilnya, tapi mobil dengan harga 150 juta. Padahal uang di rekeningnya itu tertinggal 400.000, tertinggal 400.000. Dengan uang 400.000 memang pernah dia berpikir untuk mendapatkan mobil harganya 150.000. Kita nih bapak-bapak ini di tabungan ada uang 1 juta apa? 1 juta apa? Ngimpi, bukan ngimpi, berharap bisa beli mobil BMW katakanlah yang harganya 150 juta, yang diboten, nggak mungkin gitu. Kalaupun mau cicilan, ada DP 1 juta untuk mobil BMW, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Leasing mana yang mau ngasih mobil harga 150 juta dengan DP 1 juta? Enggak mungkin. Ngimpi saja kita tidak, ya, karena ngimpi mungkin, ngimpi, apalagi ngimpi tengah malam gitu, mungkin saja. Tapi impian kita ya nggak sampai situ. Ya, orang itu bisa mendapatkan mobil dengan harga 150 juta walaupun dia tidak ambil mobilnya, karena syarat mengambil mobilnya harus membayar pajak sekitar 20 juta. Harus bayar pajak sekitar 20 juta. Akhirnya mobil itu dijual oleh pihak bank, dipotong pajak, dan dia mendapatkan uang bersih sekitar 80 juta. Itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengingin, tidak mengharapkan, kita tidak mengusahakan, tapi datang. Itu yang pertama. Yang kedua, takdir akan terjadi jika memenuhi syarat ikhtiar seseorang dan juga doa seseorang. Dia ikhtiar dan dia berdoa. Contohnya ada seorang lulusan fresh graduate, jadi lulusan baru, dia memimpikan kerja di sebuah BUMN, tapi ketika dia mendaftar bekerja di situ, ketika lihat kanan kirinya IPK-nya berapa, IPK itu nilai di kampus itu namanya IPK, indeks penilaian kumulatif. Itu nilai kalau di SD itu kan MTS itu nilainya kalau enggak dari 0 sampai 100, kalau di kuliah IPK itu dari 0 sampai 4. Jadi nilai tertinggi adalah 4. Dilihat kanannya IPK-nya berapa? 3,8. Sebelahnya lagi IPK-nya berapa? 3,9. Dianya mungkin IPK-nya 3,2. Tapi karena dia ingin kuliah bekerja di BUMN itu, dia belajar zaman sekarang kalau mau tes apa, soal kumpulan soalnya sudah ada di internet, dicari aja di internet kumpulan soalnya, dia usaha, dia pelajari materi dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, dia minta sama Allah, dia berdoa dengan sebaik-baiknya, sholat malam yang sunnah-sunnah dia laksanakan, puasa sunnah, sholat sunnah dan lain sebagainya. Dia bersodakoh, tambahi sodakoh, mungkin setiap subuh 2.000 dia tambahi jadi 2.500. Walaupun cuma nambah 500 tetap peningkatan itu dia tambahi, karena ikhtiarnya, karena doanya, karena tawakalnya. Akhirnya ketika diumumkan, dia masuk ke dalam perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, takdir bisa terjadi karena memang itu adalah usaha dari manusia, merupakan hasil dari hukum sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Kalau kita nggak belajar, nilainya jelek. Itu adalah hukum sebab akibat. Tugasnya nggak diselesaikan, ya nilainya nggak akan keluar. Kalau di kuliah kan kayak gitu, Bapak Ibu sekalian, di kuliah. Kalau tugasnya tidak dikerjakan sama dosennya, nilainya nggak dikeluarkan. Itu hukum sebab akibat. Kita pengen, ya Allah, kalau pengen dados yang pinter, tapi kok nggak belajar, ya tidak memenuhi persyaratan ini. Ya. Mungkin
mungkin mintanya sama Doraemon, minta alat ajaib dan lain sebagainya, roti tawar tempel di buku, dimakan, materi yang di buku langsung ingat. Itu dialami mimpi seperti itu. Nggak mungkin ada di dunia nyata. Kalau mau jadi pintar, mau jadi cerdas, ya belajar. Itu hukum sebab akibat. Ada kriteria yang lain, Bapak Ibu sekalian. Namun ketika kita melihat takdir itu memang ada bukan campur tangan, ada usaha kita sebagai seorang manusia. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri. Ketika kita memiliki optimisme dalam diri kita, maka insya Allah ikhtiar sebaik-baik yang akan kita lakukan. Nandur pentang, dobat, siram dan lain sebagainya. Ikhtiar sebaik-baik. Namun jika kita optimis, kita sudah berusaha, hasil yang didapatkan tidak maksimal, insya Allah kita akan bersabar. Karena segala sesuatunya Allah pasti memberikan skenario yang terbaik untuk kita semua. Prinsip ini Bapak Ibu sekalian, sikap optimisme yang harus kita miliki setiap manusia, setiap muslim, itu sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Ketika kita memiliki optimisme, kita berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya kita berikan kepada Allah, maka kita prinsip ini sejalan dengan prinsip ummatan wasatan, berada di tengah-tengah. Kita tidak meletakkan takdir kita, ya konek rezeki ini mesti teka, tapi tidak dikejar. Ibarat tadi bisa sambung gitu. Kita punya kita punya target seorang akhwat, tidak mungkin akan menjadi calon istri kita, bahkan menjadi istri kita kalau kita tidak mendekati. Nembung wae ora lha priki carane didik. Mustahil. Kon ini jodoh ora bakal mengdi-mengdi. Iya, cuma harus ada usaha kesana paling enggak nembung sama orang tua kita, Pak, lamaraken meneng baik, diem saja, ya memang bakal jadi jodohnya. Ya mimpi itu namanya. Jadi insya Allah ketika kita optimis, kita sejalan dengan prinsip ummatan wasatan. Kita tidak boleh cek rezeki dari orang yang dimendi, tapi usahanya nggak ada. Di sisi yang lain kita tidak. Ini karena usaha saya, tidak ada campur tangan sama Tuhan. Ini kan kalau orang-orang sekuler kan seperti itu. Orang-orang sekuler mereka memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Jadi ketika kita memiliki optimisme dalam diri kita berada di pertengahan. Kita tidak kanan, kita tidak konservatif, dan kita tidak kiri, tidak liberal. Kita berada di ummatan wasatan, di mana kita berada di umat pertengahan. Karena di zaman sekarang menjadi umat pertengahan itu sulit, Bapak Ibu sekalian, sulit. Saya contohkan kemarin ketika COVID, kita percaya kalau seandainya COVID itu ada, kita percaya walaupun nggak bisa kita lihat gitu. Beda urusan, ya urusannya berbeda kalau seandainya ini dipolitisasi, banyak oknum yang bermain, banyak orang yang jualan dan lain sebagainya, itu urusannya berbeda. Tapi kita percaya penyakit yang namanya COVID itu ada. Kita mau terhindar dari penyakit COVID itu, ya kita usaha. Kalau bisa pakai masker, kita pakai masker. Bisa rutin cuci tangan, kita rutin cuci tangan.
Kalau nggak bisa itu semua, paling tidak kita konsumsi makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup. Kalau seandainya itu protokol sudah kita lakukan, kok ujung-ujungnya kita tetap kena, ya itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terhindar dari penyakit. Kita sudah semaksimal mungkin untuk bisa tetap sehat dan lain sebagainya. Tapi seandainya Allah berkehendak yang lain, maka insya Allah itu bisa dijadikan momentum untuk kita meningkatkan kualitas diri sebagai seorang muslim. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sikap optimis harus dibangun dengan iman, ilmu, dan amal. Tanpa ketiganya, optimisme hanya menjadi sebuah slogan semata. Optimisme hanya menjadi slogan semata. Saya optimis main bola, optimis menang nggak? Optimis. Tapi passing aja salah, umpan saja keluar lapangan, nendang shooting saja mesti nggak kena gawang, keluar lapangan. Nah, itu hanya sekedar semboyan. Optimis hanya sekedar semboyan. Kita harus memiliki keimanan, keyakinan dalam diri kita bahwasanya Allah itu akan memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Kita memiliki ilmu, dasar ilmu agar kita bisa tahu harus berbuat apa. Kita sudah tahu ilmunya, kita memiliki keyakinan dalam hati, harus kita usahakan dengan amal. Jangan berdiam diri, karena sesungguhnya orang yang hanya berdiam diri tidak lebih baik bagi mereka yang melakukan sesuatu walaupun sesuatu itu salah, tapi dia menyesali kesalahan itu dan menjadikan kesalahan itu menjadi pelajaran ke depannya agar tidak mengulangi kesalahannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Waktu menunjukkan 17.38, masih ada waktu sekitar 2-3 menit sebelum berbuka puasa. Kita manfaatkan untuk berdoa, menjadi salah satu waktu yang mustajab. Orang yang berpuasa berdoa sebelum waktu berbuka. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.